Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam berkat menyambut panggilan Tuhan. Mari renungkan dan responi panggilan Tuhan dalam situasi dan kondisi hidup kita. Karena sesungguhnya panggilan Tuhan itu penuh dengan makna. Demikian pun setiap firman Tuhan tentu ada panggilan Tuhan di dalamnya untuk hidup ini yang sesungguhnya syarat dengan kehendak Allah. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari sambut firman-Nya dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman-Mu sudah siap akan kami baca dan renungkan. Nyatakanlah panggilan-Mu dalam berbagai hal atas hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, dan marilah kita baca dan renungkan yang terambil dari Injil Markus 10 ayat 49 berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Allah, dalam pergumulan menyongsong penderitaannya di Yerusalem, Tuhan Yesus tidak larut dan tenggelam dalam kondisi yang dihadapinya itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap berkarya sesuai dengan mandat panggilan dari Sang Bapa. Tuhan Yesus masih sempat memanggil dan memberi perhatian, bahkan menyembuhkan orang buta. Bahkan menurut catatan Injil Lukas, Tuhan Yesus masih sempat memberikan perhatian kepada Sakius secara khusus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, dalam situasi dan kondisi apapun, Yesus masih peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya. Yesus tidak membiarkan pergumulan, masalah pribadinya yang ada di depannya mengganggu pelayanannya. Dia tetap fokus pada panggilan pelayanannya sampai Paskah menjadi kenyataan pada dirinya. Demikianlah Allah di dalam Tuhan Yesus mengasihi diri kita, mengasihi dunia yang berdosa ini. Jika kita dengar-dengaran terhadap suara Roh Kudus, panggilan Allah di dalam Yesus Kristus beraneka ragam. Bisa saja panggilannya itu datang ketika kita sedang buta, sedang sakit, agar memohon pertolongannya. Bisa saja panggilannya datang ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah, agar kita tidak menyimpang dari kehendak Allah dalam mencari pertolongan, tetapi datang kepada Allah. Masih banyak hal yang berhubungan dengan panggilan yang datang dari Allah. Karena Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat tahu dan mengerti
siapa sesungguhnya diri kita dan sedang dalam situasi dan kondisi apa diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, ada satu jenis panggilan Allah yang benar-benar perlu kita hayati dan kita responi, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari maut. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian kesaksian firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Selamat mengikuti Allah dalam semangat panggilannya, dalam semangat pelayanannya, dan dalam semangat penyelamatannya. Tuhan memberkati kita. Amin.